Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Mas Fet? Damang? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah damang. Ustaz sawalana. Alhamdulillah. Damang. Mugia afiatnya. Amin, Mudah-mudahan amin, afiat. amin, amin, amin. Aduh, udah lama ya kita nggak di sini ya. Iya, udah lama. Kangen ini. Sebulan lebih ya. Mas Bet udah mengumpulkan banyak materi saat ini. Ya. Cuman berhubung dengan waktu ya adalah beberapa mau didiskusikan. Ustaz. Ah, boleh tuh. Itu Ustaz. Menarik tuh. Silakan Ustaz, gimana Ustaz? Eh, kira-kira ngobrol apa ya yang enak, case by case gitu atau Iya, kalau Mas Bet baik kayak baik case, Oh, case by case. boleh lah Kan dari emang mesti ini Mas Bet, saya mendengar pengalaman oke. case by case dari Mas Jadi Bet. sebulan ini betul yang tadi disampaikan oleh Abah, oleh guru kita Pak Kiai Dudi Mutakin, yang menjadikan spesial di Ramadan buat masih pribadi ya, tanpa Ya. ditanya ya. Pengen berbagi aja, Stan. Jadi bagaimana kita melepaskan keduniaan itu emang tidak mudah gitu kan, tidak mudah sekali. Jadi ketika teman-teman yang itikaf, Mas Pet coba ajak itikaf, mumpung nggak itikaf ada jadwal di Mekah gitu Ya. kan. Mas Pet mencoba untuk itikaf itu selalu mengulang tahun ke tahunnya. Biasanya dari mulai malam pertama saja. Jadi full gitu kan, Ya. full. Kenapa? Kalau si Mas Bet ini ya, maksud menghukumi diri Mas Bet pribadi. Jadi untuk itikaf itu Mas Bet sih 10 malam terakhir emang spesial. Cuma Mas Bet mencoba untuk menspesialkan Ramadan totalitas gitu. Ya. Dari malam Selama pertama. 1 bulan penuh. 1 bulan ya. itu penuh. Mas Bet mencoba untuk ngeliling sekalian silaturahim gitu kan. Ihyaul Lail ya, menghidupkan malam gitu Betul, ya. betul saat ya. Nah, case-nya gini. Jadi teman-teman dengan efisiensi government saat ini banyak yang emang tersendat masalah ekonomi. Ya. Dan itu pun berdampak pada market di bawah ya, market di bawah. Jadi daya beli menjadi lebih low gitu kan. Nah, di beberapa teman yang ngumpul dengan Mas Pit pada waktu itu dan bukan mengadu ya, dia mungkin lebih banyak curhat atau sharing bahwa semua terkendala di bab ekonomi. Karena semua menyangkut di government si keuangannya. Ya udahlah kata Mas, kita mending mendekat kepada Allah, mumpung gratis kayaknya tiketnya gitu kan. Ya. Tuh kudu nggak modal gitu. Nggak usah mesti pakai DP dulu gitu kan. Ya ayo kita barengan aja itikaf. Nah, padahal berjalan lah itikaf Ya. barengan. Alhamdulillah gitu kan. Ngerespon ucapan Mas Bet itu, ikut ke Alhamdulillah, Mas Bet gitu. alhamdulillah saat gitu kan ngeliling silaturahim. Alhamdulillah Allah qada Allah dipertemukan dengan teman-teman lama, sahabat-sahabat lama yang buat Mas Bet itu adalah sebuah rezeki gitu kan. Dan rezeki kan bukan uang aja. Uang bagian dari rezeki gitu Ya. kan. Dengan diketemukan dengan sahabat-sahabat lama yang soleh, Ya. yang berusaha untuk soleh, berusaha untuk membaik gitu Ya. kan dalam perbaikan dan memantaskan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah rezeki Zat. Ya. Menurut Mas Bet ya. Ya. Gitu. Nah, ada case di antara satu sahabat ini tentang yang masih mengambil benang merahnya ini kendalanya atau case-nya adalah di Ananiah atau Asobia. Zat. Kesukuan, semangat kesukuannya. Kesukuannya ya betul. Nah, kenapa mereka kecewa? Masih pengen berbagi saat nih. Ya. Kenapa mereka kecewa? Masih ambil kesimpulan bahwa dia terlalu memiliki segala sesuatu berlebihan. Padahalnya ujungnya kecewa gitu. Termasuk ada satu melangkah ke case yang kedua. Beliau ini ketika kuliah mendapatkan literasi atau keilmuan baca-baca buku itu yang emang berseberangan dengan akidah Islam. Ya. Islam. Nah, Seperti bisa digambarkan Mas Bet? salah satu lagi nih tentang ketika kita ditinggalkan oleh orang tua meninggal, dia tidak bisa menerima Ustaz. Dan padanya dia suudon kepada Allah dan dia ngamuk kepada Allah. Dia nggak mau sholat akhirnya kan. Nah, tapi di satu sisi juga dia menemukan juga jawabannya bahwa literasi ini yang selama dia pelajari dan dia baca gitu kan, ini terbantahkan pada akhirnya bahwa kita sebagai manusia punya limitation, punya batas, ya. punya batas bahwa ada sebuah kanal yang tidak bisa dimasuki oleh dia gitu. Apa ya anaknya Allah? Di situlah Termasuk kematian itu ya. termasuk kematian saat itu. Nah, cuman di sini kan setan tidak diam. Beberapa kawan-kawannya datang menghampiri dia untuk melemahkan akidahnya dia. Tinggal dibuktiin mana?
Allah teh gitu kan. Mana agama teh? Ya. Ternyata buktinya indung ente dibawa. Mahot gitu kan. Hmm. Sok, mana Allah nulung belah mana gitu posisinya. Nah, ini kan jadi sebuah complicated dalam kejiwaan si sahabat-sahabat kita ini, Sat. Hmm. Menurut ilmu psikologi gitu kan, itu case jiwa ini dinamakan ilmu keilmuan seperti apa, Sat? Kalau ini pendapat saya ya, oke, barangkali ya. oke. Sebenarnya Islam itu bagi saya kalau beranjak dari case itu ya, case yang tadi dialami oleh Mas Bet, justru membuka cakrawala syukur lebih luas Lebih sebenarnya. luas ya. Aneh ya, kalau ada yang meninggal ditambah syukur tambah luas ya. Ya, aneh, betul, betul. Betul. Seolah-olah paradoks ya. Begini, kalau dalam kacamata saya ya selaku pembaca ya beberapa lah sedikit literatur Islam gitu. Ketika kita beranggapan bahwa agama termasuk Islam itu adalah satu hal yang bisa mewujudkan keinginan, Betul. kemudian pada realitanya itu Tidak sesuai. bagi kita tidak sesuai. Pertanyaan hakikatnya Mas Bet, apakah memang betul seperti itu? Oke. Ya seperti ini. Ada orang yang berdoa terus-terusan meminta uang 1 miliar. Ya. Oke. Tetapi Allah baginya belum mengijabah uang 1 miliar itu. Oke. Ya. Belum mengabulkan doanya itu. Ya. Pertanyaannya, apakah benar-benar bahwa ketika Allah tidak memberikan uang 1 miliar itu, dia doanya tidak dikabulkan? Belum tentu. Nah, pertanyaannya gini. Oke, kata Allah itu mungkin ya. Kalau Mas Bet dipilih uang 1 miliar atau berhenti napas Mas Bet ketika pagi nanti, milih mana? Berhenti nafas atau uang 1M? Berhenti napas maksudnya Meninggal. Ya. Atau uang 1M yang diminta Secara logik ya minta 1M dong. ke Allah? Mending mending Allah itu mengkabulkan ya uang 1M ya, dengan pagi-pagi tapi berhenti napas, Oke, ya. atau gimana? Berarti apa? Berarti jangan dianggap bahwa kita belum menerima uang 1M pun juga itu sebenarnya sudah diijabah dengan diberikan napas. Betul. Napas itu lebih besar karena kita memilih napas dibanding uang 1M. Ya. Logikanya seperti itu. Oke. Nah, oke. Ke kasus yang tadi ibu meninggal. Kita tuh terus-terusan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibu saya tidak meninggal. Ya. Gitu kan ya? Apalagi dia udah mengalami sebuah sacrifice atau pengorbanan, dia udah ngurus ibunya tuh dalam jangka waktu sebulan lah gitu kan. Nah, dia kan itu menumbuhkan rasa sense of belonging, rasa memiliki yang kuat. Iya, iya. Nah, itu lebih baik ibunya meninggal, maaf ya, ibunya meninggal seorang atau sama dia? Seorang dong, enggak Ya. sama dia. Maksudnya Allah itu saking baiknya itu ya, itu tuh dianggap sebagai berkah dalam kacamata Islam, orang yang meninggal itu gitu ya. Allah itu hanya mencabut nyawa ibu saya, misalnya. Tidak dengan saya yang masih bobolokot dosa. Gitu ya. Jadi dengan dihidupkannya kita, itu sebenarnya jauh lebih besar ketimbang doa kita supaya ibu kita hidup. Ngerti gak maksud logikanya? Iya. Oke. Nah, ketika sholat mayit nih, sholat mayit itu berkahnya bukan kepada hanya mayit, tapi kepada orang yang hidup. Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang yang sudah meninggal di kalangan kami, yaitu mayit, yang masih lahir di kalangan kami. Jadi
orang yang meninggal itu manfaatnya bukan hanya doanya itu bukan hanya bagi orang yang meninggal, tetapi bagi ya hidup. Jadi berkah sekali. Ngerti gak? Betul. Ada agak Kalau misalkan emang dia menyadar ke sana mestinya Ya. kan sana ya. nggak maksudnya maksudnya begini, saya itu Mas Bet. Semusibah apapun yang kita anggap itu musibah, itu lebih banyak kenikmatannya. Kasusnya, ini dijawab dengan kasus ini apa? Dijawab dengan kasus nyata yang didiskusikan oleh para ulama di Damaskus. Apa Ustaz? Tentara, Gimana? kasus tentara. Ada 2 orang tentara sholat di tengah puing-puing reruntuhan Damaskus yang sudah kalah waktu itu. Pas bom dan lain-lain. Ya, setelah Assalamualaikum, ada tentara asing. Nah, maneh masih sholat. Da sholat teh teu bisa ngamenangkeun negara maneh tina. Oke. Gitu kan sama. Mematahkan akidah seperti itu ya. Ya sama kan. Iya. Itu pertanyaan tentara asing. Lalu karena bingung tentara muslim itu, datanglah Syekh Ramadan Al-Buti waktu itu. Dibicarakan gitu. Saya itu tidak bisa menjawab pertanyaan 2 tentara asing itu gitu. Gimana sih jawabnya? Karena apa yang dijanjikan oleh Allah ya. Kan Allah menjanjikan yang mendirikan sholat wa yutsabbit aqdamakum dia. Maka akan ditetapkan ya tatangtungana. Pendiriannya itu akan ditetapkan. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Betul. Kan kurang gimana mereka menolong agama Allah, tapi buktinya realitanya kalah. Realitanya ini Allah ingkar janji gitu kan. Gitu kan? Betul. Logikanya. Gimana jawaban Ramadan Al-Buti? Jawaban Ramadan Al-Buti itu menarik sekali bagi saya. Menghujam. Allah itu saking baiknya kepada kamu hanya sebatas dikalahkan di dalam perang. Apakah kamu ditenggelamkan ke dasar bumi? Tidak. Apakah kamu dilempari dari batu dari langit? Enggak. Tidak. Padahal sangat pantas, bahkan lebih dari itu sangat pantas. Layak. Berarti ketika seseorang berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya menang di dalam perang, mungkin saja Allah mengijabah doa tersebut dengan mengalahkannya. Ngerti gak logika yang dibangun? Betul. Jadi apa yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, justru bagi saya dalam kacamata itu bukan malah menurunkan keimanan, justru semakin menaikkan harusnya. Menaikkan keimanan sih ya. Kenapa menurunkan keimanan? Karena kita hanya fokus saja dalam kasus itu satu. Gini, ini berbagai macam kenikmatan, Mas Bet. Itu ada satu masalah, kita fokus di sana. Sehingga karena terlalu fokus di dalam satu masalah itu, kenikmatan yang banyak sekali itu terlupakan. Intinya tidak bersyukur aja saja. Tidak bersyukur ya. Tidak bersyukur. Dan gimana dia mau bersyukur, dia pun sadar ke sana enggak gitu. Iya, sadar ke sana enggak. Fungsi kesadaran itu penting. Penting sekali. Sadar dulu. Ibadah itu harus dibarengi dengan kesadaran, pemaknaan. Sangat penting sekali. Sehingga orang kan gini bicara waktu diskusi tadi sama Mas Bet. Ngapain sholat sih? Kalau masih pelit gitu kan ya. Banyak orang yang gak sholat tapi berbaginya lebih dari orang yang sholat gitu kan ya. Logikanya. Ya lagi viral tuh di medsos dan lain kan bagi-bagi gitu kan. Tapi sholat enggak dia. Ya. Dengan sholat saja dia sudah menjauhi kemungkaran. Ngerti gak maksudnya? Justru argumen seperti itu bagi saya salah. Karena dengan sholat saja dia sudah menjauhi kemungkaran. Gitu. Maka cakrawala rahmatan lil alaminnya diperluas gitu. Diperluas. Nah itu saat ketika dia anggap aja dia berinfak, sedekah. Wah, dia totalitas. Ya. Dia punya asumsi seperti ini bahwa tidak hanya sholat kata dia gitu kan. Ketika saya beramal soleh yang lain, misalnya contoh sedekah, saya membantu yang miskin, yang emang lagi butuh gitu kan.
diviralkan di medsos dan lain-lain, dia alibinya seperti ini, Tad. Kalau misalnya soal keagamaan, kan di hadapan Allah semua tidak ada yang sia-sia, semua dinilai gitu kan. Nah, berarti fungsi dan peran sholat di sini gimana itu Ustaz posisinya? Nah, sholat itu bagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sebagai makdubah. Makdubah. Makdubah itu perhidangan dari Oke. Allah Subhanahu wa taala, Oke. gitu ya. Nah, saya mau jawab sama analogi aja ya, Oke, Mas oke, Bet. oke. Misalnya Mas Bet, saya kasih mobil satu, kira-kira seneng gak Mas Bet? Senang, Oh. senang dong. Ketika saya ngajak Mas Bet, ayo ngopi, seneng nggak? Ngopi ya, Ngopi, senang. bakal Ayo ngopi Ustaz, nggak? kayak mau di mana gas? Gitu kan? Ya, ya. Karena Hah? Hemat atuh angka. gitu ya. Itu padahal mobil gitu Mas Bet. Nah, ketika saya memberikan mobil kepada Mas Bet, seolah-olah saya yang tadi berinfak itu ya. Oke. Ya, Mas Bet akan menuruti perintah dan ajakan saya misalnya. Ya. Itu hanya mobil gitu. Nah, kita memosisikan Tuhan yang bahkan lebih rendah dari yang ngasih mobil. Oke. Padahal, nah, la haula wala quwata illa billah. Bisa enggak kita berinfak kalau kita tidak punya tenaga? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Memang Mas Bet menggerakkan jantung sendiri? Tidak. Tidak. Iya. Bahkan ketika nyari duit menggerakkan jantung sendiri? Tidak. Mengalirkan seluruh darah ke tubuh? Tidak. Tidak. Bahkan ketika ibadah pun? Tidak. Tidak. Semua Allah yang gerakan. Berarti Ada yang cara salat itu cara kita syukur atas apa yang selama di dunia kita serba tidak terlibat. Cuman karena keakuan itu, wah, ini usaha saya. Kamu itu ngapain sholat tapi ini, gitu kan? Oke, betul. Nah, betul. keakuan. Kayak kata Ibnu Athaillah tuh, idfan wujudaka fi ardil humul famana bata mimma lam yudfan la yatimu nataijuhu. Kuburlah eksistensimu itu, keberadaanmu itu di tanah yang sangat dalam. Maka apabila biji tidak dikubur di tanah yang dalam, dia tidak akan tumbuh secara sempurna. Berarti kan secara tidak langsung kita untuk menghilangkan keananiahan, keasubihan itu dengan itu saja. Ya, Kita malain sasaha, kita malu. ulah mah teu boga danaon, Teu bukan. teu bisa nanaon. Teu bisa. Allah semua yang menggerakkan itu. Ya. Nah, nyambung ke yang tadi Ustaz. Ketika kita berinfak gitu kan, apakah ini perannya yang lebih lebih penting yang begitu berarti di hadapan Allah? Apakah sedekah dan infak dan lain-lain atau ini sholat? Ya. Nah, ketika dia tidak sholat, dia berinfak nih. Kasus yang tadi, itu gimana di hadapan Allahnya? Nah, ibadah itu gini. Boleh gak kita sholat subuh waktu sekarang? Nggak boleh. Ya. Berarti sholat subuh itu utama. Sholat yang paling utama itu di waktunya. Waktu, ya. Oke. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang seisi bumi itu adalah qobla Subuh. subuh. Ngerjain qobla subuh di sekarang boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti di Qobla waktu- subuh. di Oke, waktunya. subuh. Di waktunya, oke. Oke. Waktu sholat isya di Di waktu isya. waktunya. Berarti semua amalan itu istimewa apabila di Balangin sholat. waktunya. Di waktunya. Ngerti gak maksud? Waktunya untuk infak itu utama. Sebab waktunya untuk infak. Waktunya untuk zakat itu paling utama. Dina waktu eta. Waktunya sholat paling utama sholatna. Dina waktu eta. Dan ngerjakeun sholat subuh dina waktu isya mah teu haram. Harus. Iya. Cuma belum ketangkapnya gini, San. Jadi ketika orang ini ya simpelnya ya. Ketika orang beramal soleh yang lain, misalkan infak dan sedekah, dia jual-jualan tuh totalitas. Ngasih kebanggaan dibagi dan tapi dia emang tidak sholat, tidak menjalankan sholat, terutama yang wajib gitu. Ya. Nah itu bagaimana salah hukumnya? Iya, Itu intinya. dia tetap
tidak bangun rasa syukur kepada Allah. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia miliki itu hasil dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah itu kan fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Gitu ya. Ketika Allah menyuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah, ya. Itu kan min fadlillah, dari anugerah Allah sendiri. Ya. Cuman dia menghilangkan min fadlillahnya. Seolah-olah fantasyiru fil ar, mereka bertebaran di muka bumi itu hasil dari sendiri. Sehingga dia lupa pada sholat misalnya, pada melaksanakan yang jelas-jelas wajib. Wajib. Kalau dibandingkan keadaannya si amalan soleh ini, sholat dengan infak atau sedekah atau zakat ini, dengan infak lah ya, lebih wajib mana kan? Ya, sholat ya. Sholat. Berarti ketika beramal soleh yang lain di luar sholat itu, ketika dia dengan sholat tidak komplit atau salah? Tidak komplit ya. Nah, itu urusan nanti Allah ngasih pahala atau masuk ke surga itu wallahu alam kan, lan yudkhila ahadakumul jannata amalhu. Amal seseorang itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Kata sahabat teh nanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak? La wala ana. Tidak, aku juga tidak. Illa an yataghammadani Allah birahmati. Berarti secara tidak langsung apa yang kita simpulkan pada waktu itu, walaupun itu hanya bercandaan gitu kan. Ya. Ketika ente beramal soleh, mau infak sebesar apapun, rupiahnya nolnya banyak gitu kan, kayak triliunan, ketika tidak ada penegakan sholat, nol ini tidak berarti apa-apa. Betul nggak Satu? Iya, betul. Seakan-akan seperti itu kan? Seakan-akan, tapi begini, yang penting itu iman ya, iman apa? Keyakinan akan kepada Allah gitu ya. Dia bersaksi bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Tetapi kan tidak akan lengkap gitu kalau tidak sholat. Karena sholat itu sebagai penghambaan kita kepada Allah. Di titik itu keakuan itu seharusnya hilang di dalam sholat gitu ya. Ketika kepala itu disamakan dengan kaki gitu. Berarti ketika kita tidak bisa menerima tentang tadi misalkan ditinggalkan oleh seseorang ini, itu berarti kan sesuatu kepemilikan yang berlebihan saja. Maksudnya gimana? Ya, ketika kita gini, orang tua kita meninggal nih, kayak tadi case-nya teman saya kan waktu itu. Dia meninggal mamahnya, dia jadi tidak bisa menerima itu saat posisinya. Itu nampi gitu kan. Gimana dia mau ikhlas redogen tuh gitu kan, seperti itu. Nah, akhirnya dia melakukan hal-hal yang Allah tidak sukai. Misalkan berlaku tentang sesuatu yang jahiliyah, dia minum khamar dan lain-lain. Karena dia bilang itu sebagai bentuk ekspresi dia, kejiwaan dia gitu kan. Karena tidak bisa menerima keadaan ini. Allah tuh jahat gitu kan. Kenapa diambil yang dia cintai gitu. Kan itu bisa dikatakan, berarti bisa dikatakan itu yang keakuannya gede sekali. Gitu kan. Nah itu yang maksud pikir gini, di segala segmen kehidupan ini nilai keakuan itu selalu ada gitu. Ya tuh kudu gitulah Mbak Oning. Kita lagi ngitung pulpen di sekolah gitu kan. Karena sok amak-amak kan. Pulpen aing ke mana gitu kan. Dia salah nyokot gitu. Nah, bahkan dia sampai melakukan penudingan sudah kepada teman-temannya. Kan itu sebetulnya kalau misalnya kita bisa mengendalikan itu gitu kan, dengan kesadaran kita akan hakikat gitu kan, di balik sebuah ketetapan pasti ada hikmah. Di balik sebuah ketetapan Allah itu adalah gerbang. Menurut Pak ya. Di sebuah ketetapan Allah itu adalah sebuah gerbang dibukanya tabir-tabir Allah yang lebih baik lagi gitu. Biasa kan gitu. Ketika ada sebuah ketetapan pasti ada hikmah. Hikmah itu berarti posisinya ketika kita bisa ngambil hikmah, pasti Allah ngasih hadiah yang lebih baik gitu dibukakan. Nah seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan maksudnya menghilangkan belajar untuk menghilangkan keanehan itu dengan mencoba untuk bisa menerima sebuah ketetapan Allah. Itu yang dan harus diterima. Bisa diterima kan? Dan harus diterima. Nah itu yang betul saat psikologi kita mesti learn and learn, belajar dan belajar terus gitu. Belajar riadoh lewat pengalaman. Pengalaman itu membentuk catatan malaka itu terbentur gitu. Cuman gini, kalau yang tadi kasusnya ibunya yang meninggal itu ya. Jangankan ibu. Kita saja tidak berkuasa pada kita. Apalagi yang di luar kita gitu. Kita bisa mengatur tanggal kematian kan enggak ya? Enggak bisa. Ya, apalagi yang di luar kita gitu ya. Itu emang judulnya kesana saja. Bagaimana kita bisa mesti memproses diri untuk
bisa menggapai gitu kan Ya. titik-titik di mana kita bisa ikhlas, kita bisa ridho akan sebuah ketetapan Allah, Oke. mengambil hikmah dari sebuah ketetapan, pasti ada hikmah, ada kebaikan di balik Ya. itu semua kayak gitu. Nah ini Mas Bet sama. Di dalam Al-Quran Allah itu kadang mendefinisikan dirinya itu menggunakan kalimat ana, aku. Kadang mendefinisikan dirinya menggunakan kalimat anta, kamu. Kadang mendefinisikan dirinya dengan kalimat huwa, dia. Dia dan Ya. kami bahkan. Ya, dan kami bahkan. Itu. Contohnya misalnya innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku, kata Allah. Dalam bahasa Sunda Haji Hasan Mustafa itu menerjemahkan sesungguhnya saestuna aing. Aing itu kan kepemilikan yang gede. Betul. Sesungguhnya aku itu adalah Allah gitu. La ilaha illana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Berarti apa? La ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku yang hakiki. Berarti akunya aku. Kita bilang aku cuman berapa waktu sih? Betul. Paling cuman 50 tahun, Betul. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu di ana. Makanya Allah menggunakan ana. La ana illa ana. Teu eueuh aing teh kajaba, aing nu bener-bener aing cek Allah teh gitu. Berarti betul-betul emang mencoba meniadakan diri kita. Meniadakan diri. Terus teh la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain kamu. Kan kita pengen ya disebut-sebut oleh orang lain ya. Betul. Biasanya, wah betul Mas Bet itu pintar, Mas Bet itu betul, pengusaha di kamu-kamu gitu. Kata Allah tuh, la ilaha illa anta. Kamu itu adalah kamu yang nisbi. Kamu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Kamu yang asli siapa? La ilaha illa anta. Kamunya Allah Subhanahu wa taala. Atau begini. Di dalam Al-Qur'an, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kita kan saking sombongnya, walaupun tidak ada kita, pengen aja disebut-sebut oleh orang yang lainnya. Misalnya Mas Bet gak hadir di sini. Wah Mas Bet, wah mantap gitu kan, sehingga terdengar gitu ya. Kata Allah tuh, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Berarti di setiap penyebutan nama sudah tidak ada kitanya. Ya, salah satunya adalah kekecewaan itu muncul karena keakuan, San. Ya. Keakuan itu kan, itu kan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan distatementkan oleh Allah, bukan dikatakan lagi distatementkan. Ya. Bunas, Malikinas, Ilahinas itu kan. Nah, sedangkan kita pengen semua tuh like ke kita. Ya. Nggak mau dislike Ya. gitu. Betul. Bahwa makanya ngomongin tengenaheun ieu gitu kan, datangan, ngomong naon gitu kan. Saya alhamdulillah proses waktu demi waktu itu mulai mengikis. Keun we bae antepkeun. Ya. Keun we bae antepkeun. Itu minimal kita udah bisa melepaskan itu perlahan gitu untuk menghilangkan keakuan kita. Bahkan waktu kita berlindung kepada Allah sampai menyebut 3 kali nama Allah, padahal sama-sama aja yang disebut. Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung. Bi rabbin nas, ke Tuhannya manusia. Malikin nas, ke rajanya manusia. Ilahin nas, ke Tuhannya manusia. Padahal Allah satu. Itu menunjukkan apa? Tidak ada tempat perlindungan, kita itu sangat lemah. Bahkan sampai kita berlindung kepada Allah, kita menyebutkan sampai dengan 3 nama. Padahal satu. Entitas yang dirujuk satu. Berarti orang yang masih sombong itu orang yang ingin jadi Tuhan. Dan Fir'aun seperti itu. Makanya sama Allah ditenggelamkan. Kamu itu ngarasa pang aingna. Eueuh jeung aing mah cek Allah teh gitu. Eleh ku cai uya. Menarik sekali. Mudah-mudahan Allah kesakeun, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk ketemu lagi di pekan depan di waktu yang mustajab. Naon di waktu mustajab di tempat. Apa tuh? Tadi mendengar ini kalimat menjaga atau membela agama Allah itu seperti apa? Tadi yang cerita Ya. sholat itu ya. Ya. Itu termasuk membela agama Allah. Ya. Kan Allah itu menjanjikan siapa yang yansurullah, yang menolong agama Allah, yansurkum, Allah itu akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan nguatkeun tatangtungan maraneh gitunya. Menolong itu seperti apa? Nah,
kita membayangkan menolong itu menang perang. Betul, kemenangan secara dohirnya seperti Ya. itu. Makanya dalam perspektif ijabah doa itu sesuai dengan waktu dan tempat yang Allah inginkan, bukan dalam waktu dan tempat yang kita inginkan. Bukan yang terbaik menurut kita lah. Bukan yang kita bayangkan. Kenapa Allah bisa jadi berkesimpulan itu yang terbaik menurut Allah? Karena beliau yang punya. Ya. Kita yang dibikinnya. Kita kan paham kendaraan kita. Ya. Oh, Vespa iya gitu kan kendaraan ini, bahwa tahu penyakitnya kiai karena kita yang punyanya. Ya. Allah lebih tahu yang terbaik Ya. buat kita, bukan terbaik menurut kita Ya. gitu kan, seperti itu. Sekarang Palestina nih lagi di Gaza lagi Kan digempur-gempur. seakan-akan secara zahir Palestina kalah posisinya. Ya, Allah tidak memenangkan itu. Apakah Allah ingkar janji? Tidak. Tidak. Di balik itu ada kemenangan yang lain, kasihnya Allah gitu, Ya. seperti itu. Itu Uncle. Kemenangan yang kita bayangkan itu belum tentu kemenangan menurut Allah. Iya, Menjaga menurut. menjaga, menolong. Begitupun ketika kita menjaga istri kita, itu menjaga amanah Allah. Makin kita bersyukur pada istri kita, makin ditambah. Masya Allah. Demi waktu. Asik Ustaz, ini asik sekali diskusi yang asik. Walaupun emang mungkin kita tidak ada lucu-lucuan ya. Kita nggak bisa. Tapi maksudnya emang pengen menggali ini sesinya lucu. Udah abisin sama HDCI tadi kan. Yang ada itu kita lebih ke bagaimana mengupgrading pemikiran kita tentang pemahaman tentang Islam. Yang mungkin dianggap ini agak dalam lah ya, agak dalam. Tapi ini emang dibutuhkan di lapangan, Ustaz. Ya. Di social society ini emang dibutuhkan pemahaman-pemahaman ini. Ya, mudah-mudahan dengan podcast Majelis Madani ini ada walaupun sedikit menjadi inspirasi, menjadi solusi gitu kan. Buat saudara-saudara kita yang menonton di channel YouTube-nya Majelis Madani. Mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu lagi di lain kesempatan, mudah-mudahan di pekan depan dengan yang emang tema yang masih pengen bahas yang agak sedikit menggelitik dan sensitif. Kasih bocoran sedikit ya tentang bagaimana imbalan kepada para juru dakwah. Ya. Oke, ini lebih sensitif Samanan kepada Kolilan ya. yang dibahas oleh Pak Abah Dudi tadi kan. Samanan Itu masih Kolilan. pengen agak sedikit lebih mengerucut, tapi ini yang terjadi realitanya guys. Ya. Itu akan kita bahas insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan kita dipertemukan sama Allah. Amin, ya Allah. Dengan waktu di kesempatan waktu yang sangat membahagiakan. Amin. Oleh gitu, silakan Ustaz tutup. Oke, kawan-kawan. Yang banyak itu nikmatnya, yang kecil itu kesusahannya. Jadi harus lebih syukur daripada takabur. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.